Shalom. Shalom, ketemu lagi dengan kami. Di video kali ini kami mau angkat satu tema mengenal. Kenapa? Karena tak kenal maka tak sayang. Ya, Nah, untuk itu kami mau perkenalkan diri kami dulu supaya kalian lebih mengenal kami dan lebih menyayangi kami. amin. Nah, nama saya Nathanael Suyono. Dan saya Elizabeth Susana Susi. Boleh panggil apa saja. Boleh Oke. panggil Kak, boleh kan panggil Nathanael, tapi jangan panggil Om, oke? Oke, itu. Nah, mengenal. Kenapa sih kita harus mengenal satu sama yang lain? Kenapa coba? Tak kenal maka tak sayang. Nah, itu dia. Kalau pepatah di dunia ini ngomong gitu, kalau nggak kenal maka nggak sayang. Demikian juga kita antar pribadi. Kenapa saya kok bisa punya istri dia? Karena Dan kenapa saya punya suami dia? karena kami mengenal satu dengan yang lain dan kami merasa ada kecocokan gitu. Sayang. Tak kenal Sehingga maka tak sayang. akhirnya dari rasa cocok dan lain sebagainya itu timbullah rasa sayang, kemudian jadilah kami menempuh ke langkah berikutnya sampai akhirnya kami menikah dan menjadi sepasang suami istri. Betul? Oke. Nah, demikian juga sebetulnya dengan hubungan kita sama Tuhan ya. Sejauh mana sih sebetulnya kita mengenal Tuhan kita gitu. Tuhan itu siapa sih sebetulnya gitu. Bagaimana kita bisa mengenal itu coba? Bagaimana coba? Bagaimana? Nah, bagaimana kan? Nah, kembali ya. Ini saya mau sharing sedikit. Maaf kalau agak apa ya, agak so sweet atau agak So romantis gitu ya. sweet. Oke. Jadi, dulu waktu kami dalam proses pendekatan, kami sedang dalam pacaran. Dulu itu kami sering karena kami dipisahkan oleh kota gitu ya. Waktu itu kami waktu Beda masih kota. kuliah kami beda kota. Zaman itu belum ada smartphone, zaman itu belum ada apa ya, Gadget lah belum ada. chatting, video call itu nggak ada waktu itu. Kami melakukan surat menyurat dengan pos gitu. Jadi kami tulis, masukin amplop, kami kirim via pos. Masih ingat? Masih. Oh masih. Nah, waktu itu saat kami melakukan itu luar biasanya apa sih? Saya tuh menanti-nanti loh saudara. Saya tuh menanti. Jadi kalau saya misalkan Senin saya berangkat kuliah gitu ya, saya tuh biasanya hari Selasa atau Rabu tuh saya sudah menantikan gitu. Hari ini datang surat nih dari pacar saya gitu. Nah, demikian juga mungkin pacar saya ini juga berpikir begitu mungkin. Jadi dia mungkin juga menantikan saya mengirim surat dulu gitu. Nah, saat surat itu datang, baru pegang suratnya itu aja hati ini sudah wah senengnya gitu, seneng banget, sudah berbunga-bunga banget gitu. Belum lagi nanti waktu bukanya, waktu Hati-hati ngeluarin banget gitu ya. itu Jangan sampai sobek gitu ya Nah, amplopnya. buka terus dibaca. Nah, satu lagi, saat kita baca-baca itu kadang tuh kita bisa senyum-senyum sendiri tau gak? Kita bener bisa senyum-senyum sendiri, bisa terus kadang ya kayak gitulah. Ada kalanya kalau misalkan kami berpisah di hari Minggunya itu lagi ada sesuatu marahan atau gimana, saat baca surat loh, itu aneh juga kan, marah tapi tetap kirim surat gitu. Iya betul. Intinya tetap menyampaikan isi hati. Nah pada saat itu kadang ya juga bisa marah sih, waktu baca sambil marah itu bisa. Tapi pada intinya adalah melalui surat itu kita tuh bisa saling mengemukakan isi hati gitu. Nah sampai sekarang loh saudara, surat-surat itu masih saya simpen. Dia mungkin nggak tahu, tapi sampai sekarang masih saya simpen. Karena apa? Karena itu adalah bagian dari memori yang membentuk kami berdua gitu. Nah, kaitannya apa sih kenapa kok kami
ngomong tentang surat. Melalui surat itu salah satu cara untuk kita bisa mengenal, tadi sudah sempat saya sampaikan. Nah, demikian juga tadi ya, bagaimana sih kita bisa mengenal Tuhan gitu. Bagaimana sih kita bisa mengenal sosok yang kita percaya, yang kita yakini. Salah satunya dengan membaca Alkitab. Lagi-lagi minggu lalu kami sudah sampaikan baca Alkitab. Kenapa? Karena disinilah, dengan inilah kita tuh bisa menerima perkataan Tuhan. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan melalui Alkitab ini. Kita bisa terima setiap janji Tuhan, penghiburan dari Tuhan, nasihat dari Tuhan, semua ada di sini gitu. Dan kita pun harus memperlakukan Alkitab ini seperti kalau kita menanti-nantikan surat dari pacar kita. Bahkan mungkin kalau zaman sekarang apa ya yang paling cocok ya? Kalau dulu kan memang zaman sekarang video call. Soalnya ya, teknologi udah bagus banget, udah sangat-sangat canggih gitu ya. Jadi sebelum ini kita flashback dulu, mundur sedikit. Jadi bagaimana cara kita untuk mengenal? Cara mengenal adalah yang pertama itu kita harus mendekat dulu. Kalau kita mau kenalan dengan seseorang, kita nggak bisa dari jauh gitu, terus nggak bisa. Ya, kita harus melangkah dulu, mendekat gitu. Mendekat dengan apa? Ada banyak cara. Saya tahu zaman sekarang tuh anak-anak muda kreatif banget. Mungkin langsung menemui, langsung ketemu, deketin, minta nomor HP, tukeran nomor WA. Itu, tapi itu mendekat itu. Kemudian ada cara yang kedua, lewat jalan belakang, cari tahu nomornya lewat sahabatnya, ya kan? Itu boleh aja sih, sah-sah aja, itu cara itu. Tapi paling tidak itu cara untuk mendekat dulu. Sudah dapat nomornya, baru apa? Mendekatkan diri dengan ya mulai nyapa lewat WA, hai, kenalan dong, dan seterusnya. Mendekat dulu satu. Cara mendekat. Nah, kemudian kalau kaitannya dengan ini, bagaimana cara kita untuk mengenal Tuhan kita itu siapa? Mendekat. Caranya mendekat dulu. Mendekatnya dengan apa? Dengan tadi yang disebutkan. Iya, nah, betul. Cara itu misalnya. Karena kalau kita nggak mendekat itu, orang tuh nggak tahu ya. Istilahnya sinyal-sinyal yang kita kasih itu salah satunya kan dengan mendekat itu. Saya juga mau sharing sedikit nih tentang kami ya. So sweet lagi nih. Kedekatan kami itu dimulai dari apa coba? Kami itu melayani, menjadi worship leader atau worship leader di suatu acara persekutuan gabungan youth dari beberapa gereja. Dari beberapa gereja dalam satu wilayah gitu. Dari situlah kami itu kemudian mengenal satu sama yang lain. Dan kebetulan kita punya hobi yang sama. Apa ya sih? Hobinya apa sih? Sering ketemu di betul. Iya. Benar, kita punya hobi yang sama, salah satunya olahraga, ya. Ya. Gitu. Sehingga juga semakin sering ketemu. Nah, ini kunci juga, selain dekat juga sering ketemu, ya. Sering berarti intens. Intens. Mengadakan komunikasi yang intens. Yang intens. Itu berarti kita mau mengenal Tuhan kita bagaimana? Penerapannya. Ya, kita harus menyediakan waktu untuk berdoa, berkomunikasi sama Tuhan secara intens. Kadang itu kan kita kalau seperti saya sama istri saya ini ngomongnya bisa saling berbalasan. Nah, saya ngomong A, dia ngomong B, C, D, E dan selanjutnya. Iya. Nah, kalau sama Tuhan gimana? Apa yang kita lakukan untuk kita bisa tahu Tuhan itu ngomong sama kita? Baca. Nah, salah satunya Tuhan. Ini benar banget. Waktu kemarin kita sempat sharing, salah satu teman kita bilang, oh ya benar banget bahwa firman Tuhan ini adalah surat cintanya Tuhan. Nah, ini yang mengingatkan kami tadi bahwa oh iya ya, waktu dulu kita saling mengenal itu kita pakai surat cinta gitu, surat yang isinya so sweet tadi itu kan, so sweet gitu. Nah, ginilah. Oh iya ya. Nah, yang so sweet banget gitu kan. Nah, sama. Jadi di dalam sini itu adalah cara Tuhan untuk berkomunikasi dengan kita, salah satunya dengan ini. Ya, betul. Nah, kalau ini seperti surat-surat yang dulu sering kita nanti-nantikan gitu.
Itu salah satu contohnya. Mungkin ada yang mau di-share ayat firman Tuhan? Ada satu lagi lanjutan dari mengenal. Ada satu ayat yang saya mau bacakan dari Mazmur ya. Ini Mazmur 9. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Jadi ini luar biasa banget. Mengenal kemudian percaya itu yang membuat kita ada di sini bersama-sama hari ini. Kita berdua. Trust. Ada percaya yang dibangun. Satu hal lagi ya mengenal Tuhan, melalui Alkitab ini kita bisa tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Kita bisa tahu siapa sih story ya yang ada di halaman paling depan sampai paling belakang. Ini menceritakan tentang siapa. Ya. Kalau kita nggak pernah membaca, ya kita nggak bisa tahu siapa Allah kita, gitu loh. Ya. Dan yang paling penting, kita harus memiliki relationship sama Tuhan. Kita harus punya hubungan khusus sama Tuhan. Khusus. Dan special. Ini ya spesial. Dan ini bukan agama, tapi bagi kami. Bukan sekedar itu, lebih kepada relation, hubungan, gitu. Kenapa hubungan? Karena ada komunikasi itu tadi. Dan komunikasi itu dua arah. Bukan cuma kita yang ngomong, tetapi Tuhan pun sering bicara dengan kita. Caranya macam-macam. Yang terutama adalah melalui firman Tuhan ini yang harus kita baca supaya apa? Kita makin paham. Dari surat-surat cinta yang sering kita baca, kita akan memahami pengirim surat itu. Semakin ngerti, semakin paham. Dari situlah akan terbangun sebuah kepercayaan, akan terbangun sebuah kesetiaan. Gitu. Dan kita tahu pasti bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun. Itulah kenapa kita percaya. Ya, kekristenan bukan mengenai agama. Kekristenan adalah gaya hidup untuk mengenal dan menyembah Tuhan yang hidup. Yes. Betul? Ya. Betul. Mulailah untuk mendekat, mulailah untuk menjalin hubungan, relasi, berkomunikasi. Salah satu yang paling mudah adalah dengan membaca firman Tuhan. Kemudian banyak hal ya, mulai datang ke ibadah, banyak mendengarkan sharing firman Tuhan, masuk dalam satu komunitas positif, supaya bisa saling membangun. Dari situlah kita nanti akan merasakan keluar biasaan dari apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Betul. Agree, sepakat, setuju. Oke, sebelum kita tutup dalam doa, kita akan pujikan satu buah lagu untuk mengungkapkan rasa hati kita kepada Tuhan.
Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk hari ini. Untuk saat ini yang begitu luar biasa. Hingga kami boleh belajar bagaimana kami mengenal Engkau, membangun suatu hubungan dengan Engkau. Berkati kami Tuhan, supaya kami memiliki hati yang selalu rindu, menanti-nantikan apa yang akan Tuhan katakan kepada kami melalui Alkitab-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk setiap yang menyaksikan video ini. Tuhan jamah setiap hati, nyatakan diri-Mu Tuhan. Biarlah mereka mengenal Engkau, mengenal Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang juga adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percayakan seluruh hidup kami, pelayanan kami, dan juga setiap saudara-saudara kami saat ini menyaksikan video ini. Ada kasih karunia Tuhan, ada penyertaan Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jangan lupa untuk memberikan kami masukan di kolom komen. Dan kalau saudara menyukai video kami, silahkan saudara like video ini, saudara bisa share ke teman-teman saudara untuk memberkati lebih banyak orang. Dan subscribe supaya saudara bisa tahu kapan ketika kami mengupload video yang baru dengan tema-tema yang baru. Sampai berjumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.